Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan mempelajari materi pada buku LKS tema 4, subtema 1, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Kita akan belajar pada pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Mari kita mulai. Nah, mari kita mulai pada pembelajaran 1 ya, di halaman pertama, yaitu muatan SBDP. Kita akan mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ada yang disebut dengan irama. Irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Mari perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Ini juga ada yang terdapat pada buku LKS tema 4-nya ya. Nah, kalau tulisannya seperti ini, pada kotak pertama sebelah kiri, nada 1, 4. Artinya, tiap-tiap nada 1 atau disebut do dan 4 atau disebut fa dibunyikan setengah ketukan. Selanjutnya, nada 1 tanpa titik. Artinya dibunyikan satu ketukan. Kemudian di baris yang kedua ada nada 1 dengan titik, titiknya hanya 1 ya. Artinya dibunyikan dengan 2 ketukan. Kemudian di sebelahnya lagi ada nada 1 dengan tanda titik 2. Artinya dibunyikan dengan 3 ketukan. Kemudian di baris paling bawah ada nada 1 titik, kemudian ada angka 5, artinya nada 1 dibunyikan 1,5 ketukan. Yang terakhir angka 0 artinya istirahat ya, atau tidak ada ketukannya di situ. Nah, irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan birama. Ada 3 macam birama, yaitu 2/4, 3/4, dan 4/4. Misalnya birama 2/4. Birama 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Jadi ketika kita menyanyi, ketukan yang mengiringinya ada 2 kali dan akan terus diulang-ulang. Kalau 3/4 maka 3 kali ketukannya, dan juga sama dengan 4/4, ketukannya akan menjadi 4 kali. Ayo kita nyanyikan lagu Keranjang Sampah karangan Pak Kasur. Silahkan buka halaman selanjutnya ya, halaman yang kedua pada pembelajaran 1. Ini adalah lagu ciptaan Pak Kasur dengan judul Keranjang Sampah. Lagu ini memiliki birama 2/4 atau hanya 2 ketukan setiap biramanya, dan diulang-ulang terus sampai lagunya habis ketukannya itu ya. Mari kita dengarkan lagunya.
itulah tadi lagu Keranjang Sampah yang diciptakan oleh Pak Kasur. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, masih di halaman yang sama ya. Halaman kedua itu di bagian bawah dari pembelajaran SBDP, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau percakapan. Bacalah percakapan antara Dina dan ayahnya di buku LKS tema 4-mu. Ibu bantu membacanya ya. Pentingnya membersihkan rumah. Ayah berkata, "Apakah kamu sudah selesai makan, Dina?" Kemudian Dina menjawab, "Sudah, Ayah. Ada apa?" Kata ayah, "Ini hari libur, ayo kita membersihkan rumah bersama." Dina pun menjawab, "Baik ayah, mengapa kita harus membersihkan rumah?" Ayah menjelaskan, membersihkan rumah adalah upaya kita menjaga kesehatan. Rumah adalah tempat tinggal kita. Jika rumah bersih, kita bisa hidup sehat. Rumah yang bersih juga membuat kita merasa nyaman. Kemudian ada ibu berkata, "Ibu setuju dengan perkataan ayah." Kemudian Dina berkata, "Baiklah, kalau begitu, ayo kita mulai membersihkan rumah." Selanjutnya, marilah kita isi bersama-sama. Di situ, di halaman selanjutnya ya, halaman ketiga pada pembelajaran 1, ada soal mencocokkan kata dan artinya. Nah, ini pada aktivitasku di bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata nyaman. Nyaman artinya sejuk dan enak. Pokoknya tempat yang membuat kita merasa tenang, sejuk dan enak. Kemudian bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Dan yang terakhir adalah kata sehat. Sehat artinya bebas atau sembuh dari sakit. Nah, silahkan untuk aktivitasku dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kalian isi di buku LKS-nya masing-masing ya, dengan menambahkan garis yang mencocokkan antara kata-kata dan artinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang muatan matematika. Di sini kita akan mempelajari pelajaran baru ya, yaitu ruas garis pada bangun datar. Apa sih bangun datar? Bangun datar itu contohnya seperti pada gambar ini ya. Ini adalah gambar figura. Nah, gambar figura ini berbentuk persegi panjang. Ini merupakan salah satu bangun datar atau bangun yang hanya bisa dilihat pada satu sisi, yaitu sisi depan saja. Figura di samping berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Jadi ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Yang mana saja sih garisnya? Ruas garis ini juga bisa disebut pada bangun datar, ruas garis ini juga bisa disebut dengan sisi ya. Nah, kita lihat garisnya. Ada sisi AB, lihat tanda panahnya ya. Nah, ini sisi pertama atau ruas garis pertama disebut ruas garis AB. Yang kedua, ruas garis BC. Yang ketiga, ruas garis CD. Dan yang terakhir, yang keempat, ruas garis DA. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 4 ruas garis atau sisi pada bangun datar persegi panjang. Mari kita perhatikan kelompok bangun datar berikut. Bangun datar yang di bagian atas masing-masing mempunyai 4 ruas garis
atau memiliki 4 sisi. Bisa kalian lihat ya, masing-masing bangun datar tersebut dibentuk oleh 4 buah garis. Kemudian yang di bawah, garisnya hanya ada 3 ya, dari setiap gambar atau dari setiap bangun datar, sehingga memiliki 3 sisi atau ruas garis. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Kalian buka ya, lihat di buku LKS tema 4-nya di pembelajaran 2 di halaman berikutnya. Kita belajar muatan PPKN tentang kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Contoh, membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, atau berolahraga bersama ayah. Bisa kalian lihat pada teks PPKN ya, di pembelajaran 2, ibu bacakan, anggota keluarga Raka jarang terserang penyakit. Mereka sangat sehat. Hal ini karena rumah Raka selalu bersih. Raka dan keluarganya rutin membersihkan rumah. Mereka melakukannya dengan bekerja sama. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Bekerja sama merupakan wujud sikap persatuan. Sikap persatuan dapat menciptakan kerukunan. Sikap persatuan harus diterapkan dalam keluarga. Sikap tersebut juga diterapkan di sekolah dan masyarakat. Agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Yang pertama, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Kemudian mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain, saling membantu ya. Dan mau mengakui kesalahan apabila salah dan meminta maaf. Yang terakhir, apabila ada yang meminta maaf, mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita lanjutkan ke pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada teks dengan judul Halaman Rumah Raka di bawah PPKN tadi ya. Kalian lihat teksnya. Raka memiliki halaman rumah yang luas. Di sana ada banyak tanaman. Tanaman-tanaman tumbuh subur. Setiap hari, halaman rumah Raka dibersihkan. Oleh sebab itu, halaman rumah selalu bersih dan nyaman. Kemudian marilah kita mencari makna kata dari soal bahasa Indonesia yang masih di halaman yang sama ya. Ada 5 kata di situ yang harus kita cari maknanya. Nah, di sini sudah Ibu bantu tuliskan ya. Yang pertama, luas. Luas itu artinya lapang dan lebar, leluasa, tidak sempit. Yang kedua, tanaman. Tanaman itu adalah tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam. Yang ketiga, subur. Subur maksudnya dapat tumbuh dengan baik. Kemudian bersih. Bersih itu bebas dari kotoran. Yang terakhir, nyaman. Nyaman itu sedap, sejuk, dan juga enak untuk dirasakan. Nah, inilah makna dari 5 kata tersebut. Silahkan diisi di buku LKS-nya masing-masing ya. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 3. Silakan kalian buka pembelajaran 3 pada subtema 1-nya. Kalian lihat di situ pembelajaran pertamanya adalah pelajaran SBDP, yaitu menyanyikan lagu sesuai dengan kuat dan lemahnya nada. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Ketukan pertama pada setiap birama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Maksudnya di sini biasanya pada awal-awal lirik lagu dinyanyikan dengan lebih kuat daripada pada ujung lirik lagu atau birama lagu.
Nah, ini adalah tanda bahwa lagu tersebut dinyanyikan dengan kuat atau keras. Tandanya lurus ya, garis lurus. Kemudian ada tanda bergelombang. Maksudnya ini adalah lagu tersebut dinyanyikan dengan lembut. Ini adalah lagu yang berjudul Keranjang Sampah yang tadi sudah kita dengarkan ya, lagu ciptaannya Pak Kasur. Mari kita dengarkan sekali lagi, hanya setengah saja kita dengarkan untuk melihat mana sih irama yang dinyanyikan keras atau kuat dan mana yang dinyanyikan dengan lemah. Mari kita dengarkan. Nah, tadi sudah kalian dengarkan ya, kata jika ku makan pisang. Kata jikanya lebih ditekankan atau lebih kuat daripada irama dengan lirik makan pisang. Itu dinyanyikan dengan lebih lembut. Itulah maksudnya irama yang kuat atau menyanyikan dengan cara yang lebih kuat itu biasanya dinyanyikan di awal lagu atau di awal lirik lagunya pada setiap baris. Kemudian di akhirnya biasanya dinyanyikan dengan lebih lembut atau lebih lemah. Masih di pembelajaran 3. Pembelajaran 3 setelah SBDP kita belajar pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang rumah kotor menimbulkan penyakit. Pada gambar ini kalian bisa lihat ya, ini rumahnya berantakan sekali. Sisa makanan tidak dibereskan, setelah bermain atau ganti baju juga tidak dibereskan, barang-barang tidak berada pada tempatnya. Nah, ini juga kamar tidur. Kamarnya kotor sekali ya, padahal kamarnya bagus tetapi tidak bersih dan tidak rapi. Di sana ada sarang laba-laba, kemudian ada sendal yang ada di atas kasur, bahkan ada kulit pisang di atas kasur. Dua gambar ini adalah contoh rumah yang kotor dan kamar yang kotor. Tentu saja ini bisa menimbulkan penyakit. Kita lihat teksnya pada buku LKS. Rumah merupakan tempat kita tinggal. Rumah menjadi kotor jika dibiarkan. Rumah yang kotor tidak nyaman ditempati. Sampah berserakan di lantai. Benda-benda tidak tertata rapi. Tercium bau tidak sedap dan ada serangga. Serangga itu misalnya kecoa, lalat, ya. Rumah yang kotor menimbulkan penyakit, tentu saja karena makanan yang tidak dibersihkan akan menjadi busuk dan membawa kuman penyakit, terutama kalau ada serangga, ada lalat, ada kecoa, itu bisa menyebabkan kita mudah untuk menjadi sakit. Selanjutnya ini materi terakhir pada pembelajaran 3, yaitu pelajaran matematika. Kita masih belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Nah, kita lihat ya. Di gambar, rumah pada gambar termasuk rumah yang sehat. Rumah sehat memiliki jalan udara yang baik. Keluar masuknya udara melalui ventilasi. Ventilasi itu bisa kalian lihat pada gambar rumahnya ya. Ventilasinya di atas setiap jendela dan di atas pintu ada 2 ventilasinya ya, itu yang berwarna hitam. Ventilasi pada rumah tersebut berbentuk belah ketupat. Itu disebutnya belah ketupat. Bentuknya persegi 4 namun miring, maka disebut dengan belah ketupat. Belah ketupat ini juga termasuk bangun datar.
belah ketupat mempunyai 4 ruas garis atau 4 sisi. Ruas garis belah ketupat di samping ini bisa kita lihat ya. Nah, ruas garis belah ketupat di atas, ini sudah Ibu perbesar gambar ventilasinya, adalah ruas garis RS, ST, TU, dan UR. Nah, pada belah ketupat ini, ruas garisnya juga ada berjumlah 4 ya, atau sisinya berjumlah 4 buah. Kita lihat pada halaman selanjutnya, yaitu ada bangun datar yang namanya jajar genjang. Ini juga sama, bentuknya persegi ya, tetapi miring, maka disebut dengan jajar genjang. Jajar genjang ini juga memiliki 4 ruas garis. Ruas garisnya bisa kita lihat ya, sudut-sudutnya itu sudah Ibu beri nama A, B, C, D, sehingga kita bisa menyebutkan ruas garisnya. Yang pertama adalah ruas garis AB, yang kedua ruas garis BC, yang ketiga ruas garis CD, dan yang terakhir yang keempat adalah ruas garis DA. Demikian pembelajaran matematika tentang ruas garis pada bangun datar. Nah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.